Saudaraku yang terkasih, kita bersyukur kesempatan yang indah. Kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan berbicara tentang jangan kamu khawatir. Kita perhatikan bagian firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Di sana dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir pada pakaian? Perhatikanlah bunga-bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudaraku yang terkasih, bagian firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa begitu banyak orang khawatir ya tentang hal-hal yang diperlukan, terutama tentang makan minum, kemudian pakaian, dan tentang berbagai macam persoalan hidup yang dijalani oleh dia hari lepas hari. Tapi hal-hal seperti itu berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Ya, sementara dalam bagian ini firman Tuhan berkata, waktu Yesus khotbah di bukit, menjabarkan kepada orang-orang percaya bahwa janganlah kamu khawatir tentang hidupmu. Karena Tuhanlah pemelihara kehidupan kita, dan Tuhan memelihara burung-burung di udara, dan juga dikatakan bunga-bunga bakung yang di ladang itu pun dipintal oleh Tuhan. Tuhan membuat semuanya itu indah, lebih daripada pakaian daripada Salomo. Dan memang ditegaskan berulang-ulang oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya kepada orang-orang banyak pada waktu itu, bahwa janganlah khawatir akan hidupmu. Kita bisa melihat di dalam ayat 25, 31, dan juga 34. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Ini merupakan suatu pertanyaan yang sangat penting. Kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena kekhawatiran tidak memberi keuntungan sedikit pun. Dikatakan di ayat 27. Kita tidak bisa menambahkan sehasta saja daripada jalan hidup kita dengan kekhawatiran kita. Jadi buat apa khawatir? Karena sebetulnya khawatir itu adalah sesuatu yang bukan realitas. Sesuatu yang memang kita khawatirkan yang tidak realitas. Kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi artinya. Bahkan kadang-kadang yang seringkali kita khawatirkan tidak pernah terjadi. Dan karena khawatir itulah yang seringkali membuat kita kalut, membuat kita bahkan berdebat, bahkan bertengkar. Karena sesuatu yang kita khawatirkan yang memang sesuatu yang belum pernah terjadi dan belum tentu terjadi. Jadi kekhawatiran tidak memberikan keuntungan sedikit pun. Tidak memberikan harapan sedikit pun. Bahkan tidak memberikan energi, bahkan membuang energi kita. Dan kekhawatiran tidak mengubah apapun. Tidak memberikan manfaat, keuntungan apapun. Saya sebut tidak menambah nilai. Bahkan tidak menambah jumlah apapun yang kita terima dengan kita khawatir. Selama ini kita khawatir apakah itu menambah income kita? Menambah keuntungan-keuntungan kita? Enggak. Cenderung menambah sesuatu yang merugikan. Kekhawatiran tidak memberikan solusi apapun. Karena apa? Karena khawatir.
pikiran kita justru kita tumpuk kepada kekhawatiran itu, sehingga tidak membuat pikiran terbuka kemudian memikirkan tentang solusi. Seringkali menimbulkan masalah baru, bahkan malah memperburuk keadaan, dan juga menciutkan hati kita, membungkukkan badan kita, bahkan melumpuhkan kekuatan kita, bahkan memadamkan iman kita, harapan kita pada Tuhan, karena terlalu khawatir. Nah, kekhawatiran itu hanya membuat kita melihat masalah itu begitu besar, sementara harusnya kita melihat Tuhan besar, bukan masalah itu besar. Jadi masalah seringkali kita lihat begitu besar karena kekhawatiran, Tuhan kita lihat kecil. Harusnya Tuhan besar, masalah itu kecil. Dan apa yang kita khawatirkan seringkali tidak pernah terjadi. Jadi buat apa khawatir? Fokuslah pada bisnis kita, pelayanan kita, panggilan kita, keluarga kita, dan masa depan kita. Fokuslah juga pada Tuhan kita. Dan terus berjalan. Jangan membuang-buang waktu untuk sesuatu yang kita khawatirkan, padahal tidak menghasilkan. Nah, lebih baik kita hadapi tantangan hidup itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Lebih baik kita terus bekerja, berusaha, berkarya semampu kita, semaksimal seperti yang Tuhan anugerah kepada kita dengan versi yang terbaik. Sehingga kita terus berdoa dengan orang-orang terkasih, kita terus bergandengan tangan dengan mereka, bahkan kita terus berpengharapan, beriman kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita bisa melakukan hal-hal yang terbaik. Tapi di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Daripada kita menumpuk diri kita dengan kekhawatiran, maka tumpuklah diri kita dengan kekuatan dan iman, pengharapan, bahkan kasih kepada Tuhan. Dalam bagian ini saya ingin katakan bahwa dengan kita khawatir sebetulnya kita tidak menerangi kegelapan. Justru kita mengutuki kegelapan. Yang harusnya adalah kita tidak boleh mengutuki kegelapan. Maka harusnya kita terangi kegelapan itu. Nyalakan terang di sana. Jangan pernah takut menghadapi kondisi-kondisi yang ada. Karena apa? Ya karena Tuhan pencipta kehidupan kita. Tuhan sumber apa yang kita perlukan. Dan memang kita harus tahu bahwa dalam pergumulan, dalam masalah hidup, dalam tantangan yang kita hadapi, ingatlah bahwa dunia ini belum berakhir. Ingatlah, jangan menyerah, jangan khawatir. Kita masih mempunyai pengharapan kok di dalam Tuhan. Kita masih mempunyai Dia yang selalu setia mendengar doa kita, yang selalu setia memperhatikan kehidupan kita, yang selalu setia menjawab apa yang menjadi pergumulan kita. Dan memang saya katakan bahwa kita boleh kehilangan pekerjaan, kita boleh kehilangan penghasilan, kita boleh kehilangan teman, kita boleh kehilangan orang yang kita kasihi, kita boleh kehilangan relasi, kehilangan apapun yang kita miliki. Tetapi kita harus tahu bahwa kita tidak boleh kehilangan yang namanya pengharapan. Kita tidak boleh kehilangan pesan Tuhan, jangan khawatir. Kita tidak boleh kehilangan kasih, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita kehilangan pengharapan, sukacita, kasih, pemeliharaan Tuhan, sudah selesai. Tapi semasa kita masih ada bisa melihat tentang pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan, maka kita terus bisa melangkah seberat apapun pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Apa yang seringkali membuat kita khawatir dalam hidup ini? Ya, kita sering khawatir bicara tentang makan, minum, ya, pakaian, kebutuhan hidup, bahkan tentang hal-hal yang lain, misalnya rumah, mobil, kontrakan, apartemen, uang sekolah anak, pekerjaan, masa depan, jodoh, pasangan, kehidupan anak kita, keturunan.
Jadi kalau kita sudah tidak khawatir dengan satu hal, misalnya kita menjadi khawatir dengan hal yang lain. Itu seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka daripada kita khawatir, marilah kita serahkanlah kekhawatiran kita itu kepada Tuhan, karena Dialah yang memelihara kehidupan kita. Kita perhatikan dari 1 Petrus ya, supaya kita bisa melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Di sana dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi mari kita serahkan kekhawatiran kita dalam tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Dia memberi hidup, Dia bertanggung jawab terhadap hidup kita, sehingga kita pun boleh menyerahkan hidup kita kepada Dia. Jadi Tuhan sanggup memenuhi segala keperluan kita. Karena dikatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan juga dikatakan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu akan dibukakan bagimu. Di dalam Matius 7 ayat 7-8. Jadi begitu banyak kisah-kisah dalam Alkitab tentang pekerjaan Tuhan yang membuat kita tidak boleh khawatir. Misalnya bagaimana pekerjaan tangan Tuhan yang menolong umatnya di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Saya bisa ringkaskan beberapa hal, tapi juga saudara sekalian bisa melihat di dalam Alkitab begitu banyak pekerjaan Tuhan. Misalnya waktu pernikahan di Kana, Tuhan mengubah air menjadi anggur ketika dalam pernikahan itu mereka kehabisan anggur. Kemudian waktu bangsa Israel ada di padang gurun, mereka berkeluh kesah ya, minta makanan daripada Tuhan. Maka Tuhan menurunkan mana dari sorga untuk kebutuhan hidup mereka secara limpah. Maka Tuhan memberikan mereka mana dan juga burung puyuh. Bahkan Tuhan mengeluarkan air dari batu karang. Ini merupakan sesuatu pekerjaan Tuhan yang indah bagi umatnya. Kemudian Tuhan membelah laut Tebrau. Sepertinya jalan orang Israel ketika mereka dikejar oleh tentara daripada pasukan Firaun, sepertinya buntu karena di depan mereka ada laut Tebrau. Sementara kalau mereka kembali, mereka akan dibunuh oleh tentara Mesir. Tapi Tuhan membukakan laut itu, membelah laut itu, sehingga mereka bisa menyeberangi laut itu. Kemudian waktu mereka sudah menyeberang, dikejar lagi oleh tentara Mesir. Tentara Mesir itu ditenggelamkan di laut itu. Dan waktu mereka berhadapan dengan Mara misalnya, ya Tuhan mengubah air itu yang tadinya pahit menjadi manis. Dan kita melihat bagaimana Tuhan juga memelihara janda di Sarfat ketika masa kelaparan. Tuhan memelihara dia dan anaknya. Meskipun dikatakan dia hanya punya sedikit minyak dan sedikit tepung. Waktu setelah mereka makan kemudian mereka mati. Tapi ternyata tidak. Mereka tetap hidup, mereka boleh menjalani kehidupan mereka, melihat pekerjaan Tuhan yang indah. Kemudian kita perhatikan pertolongan Tuhan ketika Daud melawan Goliat. Dan juga ketika misalnya Daniel ada di dalam gua singa, tidak dimakan oleh singa. Padahal makanan empuk harusnya. Daging utuh, daging segar. Tapi tangan Tuhan yang memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menutup mulut singa. Sehingga Daniel boleh keluar dari gua singa itu dalam pertolongan kasih setia Tuhan. Dan kita juga ingat bagaimana Tuhan memelihara Elia. Selain daripada Tuhan memelihara dengan caranya yang sempurna, dengan cara-caranya yang indah, dengan yang lain, maka kita melihat burung gagak dikirim untuk mengirim makanan yang diperlukan oleh Elia. Jadi saya ingin katakan bahwa ada 1000 cara yang Tuhan bisa kerjakan untuk memelihara menjaga kehidupan kita. Dan memang cara-cara Tuhan kadang-kadang berbeda. Dan ada waktu Tuhan juga melatih kita supaya kita bergantung beriman kepadanya.
Ada saatnya kita memang harus bergumul, tapi di sana kita dilatih, diukir, bahkan diuji menjadi emas yang murni. Jadi penyediaan dan pemeliharaan Tuhan terus berlaku pada orang percaya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya selama kita masih ada dalam dunia ini. Sampai nanti dunia ini berakhir. Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kita. Kebutuhan hari-hari kita sampai hari ini Tuhan sediakan. Bahkan bukan hanya kebutuhan hidup secara jasmani, tapi juga keselamatan Ia anugerahkan kepada kita. Nah, karena itu kita harus ingat juga bahwa kita mempunyai Bapa di sorga. Nah, itu yang dikatakan bahwa kita jangan pernah putus asa. Kita mungkin menghadapi tantangan yang berat, kesulitan hidup yang besar, mungkin ditinggalkan oleh saudara-saudara kita, tapi kita tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa kita di sorga. Kita masih mempunyai Dia yang selalu setia memelihara menjaga kehidupan kita. Nah, dalam bagian ini kita harus melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, jadi pandanglah kepada Bapa di sorga. Dialah pemelihara kita yang sejati. Dialah yang memberikan kepada kita segala yang kita butuhkan. Ayat 26, 32 dalam bagian ini coba kita perhatikan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu. Bapa siapa itu? Bapamu yang di sorga. Dengan kata lain, burung-burung saja dipelihara, apalagi kita sebagai anak-anaknya. Bapa kita memelihara kita lebih daripada burung-burung itu. Kemudian ayat yang ke-32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapamu di sorga lagi ya. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mencari juga. Tapi dikatakan mereka tidak kenal Allah. Tapi Bapamu yang di sorga akan peduli kepada kita. Karena Dia tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dan kita bisa melihat bagaimana kehidupan kita sebetulnya tidak lepas daripada campur tangan Tuhan yang memang adalah Bapa kita. Sehingga pandanglah kepada Allah Bapa kita di sorga waktu kita menghadapi situasi yang tidak mudah, pergumulan hidup yang berat, menyangkut kebutuhan, menyangkut hal yang lain. Jadi Dia adalah Allah yang hidup. Tangan Tuhan tidak terbatas, Dia sanggup memberikan yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Jadi bahkan bagi Tuhan menurut saya terlalu kecil bagi Tuhan untuk bisa menyediakan hanya sekedar makan minum dan juga pakaian. Bahkan Bapak Ibu sekalian mungkin lebih daripada itu, bukan hanya makan minum tercukupi. Kita makan sehari 3 kali. Minum, limpah air. Bahkan rumah, mungkin ada yang punya mobil, mungkin rumahnya banyak, mobilnya lebih bagus, lain sebagainya. Bahkan banyak ada yang di tabungan, lain sebagainya. Tapi yang jelas bahwa kita nggak perlu khawatir. Tuhan kok yang mencukupkan, yang memberikan semua yang kita perlukan. Jadi Bapa kita di surga adalah pemelihara, adalah penyedia kebutuhan kita. Jadi waktu kita mau khawatir, ingatlah burung-burung di udara atau burung-burung di langit itu yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang ada di sorga. Dan ingat, kita jauh melebihi burung-burung itu. Dan juga perhatikan bunga bakung di ladang, tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal, namun Tuhan dandani. Tidakkah Ia akan mendandani kita? Ya, kita lebih daripada burung-burung itu, kita juga lebih daripada bunga bakung itu. Dan Bapa di sorga tahu kita memerlukan semuanya itu. Ya, kita harus percaya kalau burung-burung saja dipelihara, bunga bakung Tuhan pelihara dan dandani dan berikan makan sedemikian rupa, maka logikanya adalah kita yang adalah gambar dan ciptaannya. Kita diciptakan dalam gambar Allah. Dapat dalam tanda kutip sekelas dengan gambarnya. Maka ya kita bisa melihat bahwa Tuhan saja peduli dengan kita, memberikan gambarnya kepada kita. Apalagi hal-hal yang kita perlukan. Jadi Tuhan
peduli memelihara kita dengan penuh kasih, dengan cintanya. Saya dapat katakan bahwa Tuhan itu memiliki stok persediaan yang tidak terbatas. Kadang kita pikir, oh Tuhan sudah terbatas, Tuhan sudah tidak mampu, Tuhan sudah habis bekal-bekalnya. Tidak. Kadang kita yang berpikir bahwa, oh nggak ada jalan keluar, oh nggak ada sumber lain lagi. Ya mungkin kadang sponsor kita stop, mungkin kadang orang yang memberikan pertolongan stop, orang yang memberikan dukungan stop. Ingat, Tuhan tidak pernah stop terhadap kebutuhan kehidupan kita. Hanya kadang kita selalu memandang pada orang-orang yang sering mendukung kita, terutama kita yang dalam pelayanan ya. Atau kita sering berpikir, oh jemaat kita masih sedikit, kita berpikir bahwa sumbernya cuma dari itu. Atau kita berpikir jemaat banyak. Bahkan kita bisa melihat kadang-kadang sumber Tuhan itu tidak tergantung daripada jemaat atau dari relasi kita. Tuhan bisa membuat keran yang berbeda. Nah, sehingga itu yang membuat kita bersuka cita dan memang melihat bahwa Tuhan memiliki 1001 cara dan juga 1001 sumber untuk menolong kita. Kalau misalnya 100 pintu tertutup atau 100 pintu yang tidak peduli, dapat saya katakan bahwa mungkin selama ini ada 100 orang yang dukung kita kemudian stop. Maka saya bisa berkata bahwa Tuhan masih punya 1001 orang yang bisa mendukung kita. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah marah, jangan pernah kecewa, jangan pernah berhenti lakukan hal-hal yang baik. Jadi jangan khawatir. Kalau kita khawatir berarti kita kalah dengan burung-burung yang di udara dan bunga-bunga bakung di ladang itu. Nah, malu kan kita. Burung aja nggak khawatir, bunga bakung saja tidak khawatir, kok kita menjadi khawatir? Kalau kita khawatir berarti kita sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah terus berusaha, mereka bisa memberikan harapan pada dirinya dengan positive thinking. Sementara kita bukan sumbernya positive thinking, tapi sumbernya Alkitab berkata bahwa Tuhan adalah gembala kita, takkan kekurangan kita. Ya, Tuhan memelihara kehidupan kita dikatakan dalam 1 Petrus tadi. Kemudian kalau kita khawatir berarti kita merendahkan, meremehkan, bahkan menghina kasih sayang Tuhan, kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita. Jadi jangan pernah khawatir. Selama kita masih hidup, berarti masih dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik, masih memiliki kesempatan untuk harap pada Dia, melakukan hal-hal yang mulia bagi kemuliaan namanya. Saya ingin kisahkan tentang Josh Muller ya. Dia adalah seorang pendeta, dia mendirikan panti asuhan. Dia begitu banyak menampung anak-anak panti asuhan karena dididik dan kemudian mereka akan bekerja. Tapi menarik bahwa dia adalah orang yang kuat berdoa. Dia adalah orang yang bergantung pada Tuhan untuk kebutuhan-kebutuhan pelayanan maupun untuk kebutuhan panti asuhannya. Sehingga dikatakan dalam suatu cerita yang sangat indah, cerita ini sangat populer sekali. Satu kali anak-anak panti asuhan itu diminta untuk berdoa menghadap piring kosong, dikatakan. Nah, karena perbekalan mereka sudah habis, maka mau gak mau mereka harus menyediakan piring kosong, mereka tetap harap pada Tuhan. Tapi menurut saya ya lucu juga, kita biasanya makan gak pernah menghadap piring kosong. Ya, bahkan komplit. 4 sehat 5 sempurna, semuanya ada. Tapi menarik bahwa mereka sama sekali tidak punya persediaan. Semua persediaan stok makanannya habis. Tapi menurut saya yang saya pelajari dari bagian ini adalah bagaimana mereka tetap percaya bahwa Tuhan memelihara mereka. Yang menarik adalah meskipun stok kebutuhan mereka kosong, tapi iman mereka tidak kosong. Jadi dompet kita boleh kosong, kebutuhan-kebutuhan kita, persediaannya boleh kosong, tetapi iman kita kepada pemeliharaan Tuhan tidak boleh kosong.
Kasih kita kepada Tuhan tidak boleh kosong. Nah, menariknya itu, meskipun mereka anak panti asuhan, kantong mereka kosong, imannya mereka tidak pernah kosong. Mereka tetap percaya Tuhan memelihara, Tuhan sanggup menyediakan bagi kebutuhan mereka. Jadi singkat cerita, waktu mereka menyediakan piring, ada orang yang datang mengetok pintu dan mengirim begitu banyak roti yang bisa mencukupi kebutuhan makan mereka pada saat itu. Nah, ini suatu kisah yang luar biasa yang bisa mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah menutup mata. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yang berharap kepada Dia. Mengapa tidak boleh khawatir? Karena kita hidup mempunyai misi yang lebih besar, yaitu misi kerajaan Allah. Kalau Tuhan memberikan misi kepada kita, berarti Tuhan mengatur hidup kita dengan caranya. Sehingga yang utama yang Tuhan ingin letakkan adalah bukan kita mengarahkan kepada kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, tapi arahkan dulu hidup kita itu pada Tuhan. Kita memang perlu makan, minum, pakaian, tapi bukan itu menjadi target kita. Bukan itu misi kita. Yesus ingin berkata, misi kita itu beda dengan misi orang dunia ini. Orang dunia ini cuma cari makan, minum, pakaian, kelimpahan dalam hidup, popularitas, lain sebagainya. Burung cuma mencari makan. Bunga bakung cuma cari pemintalan supaya indah. Tapi kita sebagai orang percaya cari dulu kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itulah yang mengisi kehidupan kita. Kerajaan Allah itulah yang membuat kita bermakna. Yang membuat kita boleh hidup mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ini bicara tentang keutamaan kita dalam hidup. Jadi mengutamakan Allah sang pemberi terlebih dahulu, bukan pemberiannya. Seringkali kita mencari pemberian-pemberiannya, bukan sang pemberinya. Jadi jangan terbalik ya. Kita cari pemberian-pemberiannya, baru kita cari sang pemberinya. Sang pemberinya dulu, baru pemberian-pemberiannya. Jadi kita hidup dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam usaha kita utamakanlah kerajaan Allah, kebenaran daripada Allah. Kita utamakanlah hidup menyenangkan hati Dia. Maka Dia akan memberikan apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Nah, banyak orang ingin mencari Allah demi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Bukan mencari Allah karena memang mengasihi Allah. Ya harus dibedakan. Banyak orang mencari Allah supaya sembuh. Bukan mencari Allah supaya mereka hidup boleh berkenan kepada Allah. Jadi tujuannya itu berbeda. Tujuan kita mencari Allah memang untuk menyenangkan hati Allah. Mencari sang pemberinya itu. Mencari sang sumbernya itu. Nah, sama seperti ini ya. Banyak orang ingin masuk kerajaan sorga setelah mati. Tapi anehnya, selama mereka hidup, mereka tidak pernah hidup bagi kerajaan sorga. Dan tidak pernah menjadi berkat bagi kerajaan sorga. Ya dengan kata lain, utamakanlah kerajaan Allah. Yang kita cari dalam hidup ini apa sih? Sang pencipta kita. Kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan itu bicara tentang apa? Kebenarannya yang kita hidupi dalam kehidupan kita. Bicara tentang bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ya, Tuhan bertata dalam kehidupan kita. Dialah tuannya, kita rakyatnya. Dia adalah pemilik kerajaan itu. Kita ada dalam kerajaannya. Nah, Calvin berkata kita tidak kehilangan apapun saat kita datang kepada Kristus. Dengan telanjang dan melucuti keberadaan diri kita. Ya karena justru pada saat itulah kita baru mulai memiliki hal-hal yang terdahulu yang selama ini keliru kita pikirkan. Ya mungkin dulu kita pikirkan kita sudah miliki. Maka mencari dulu kerajaan Allah berarti melucuti hal-hal yang keliru yang kita cari-cari terlebih dahulu pada zaman dahulu sebelum kita mengenal Allah. Sekarang kita mencari sesuatu yang penting, yang sesuatu yang baru yang kita utamakan, yaitu Allah sendiri. Nah, sehingga dalam hal ini
Kenapa kita tidak perlu khawatir? Karena Allah sudah menjadi pusat dalam hidup kita. Tuhan adalah sumber bagi kehidupan kita. Dan kita boleh percaya kepada Dia. Kita boleh sungguh-sungguh melayani Dia. Kita boleh sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Dia. Maka waktu kita mengerjakan hal-hal yang demikian, yang menyukakan hati Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan berkat untuk kebutuhan kita. Jadi Tuhan ingin supaya kita kembali kepada Dia terlebih dahulu. Baru Tuhan memberkati kita. Jangan sampai kita sudah diberkati, kita makin jauh daripada Tuhan. Lebih baik kita dekat dulu dengan Tuhan, maka Tuhan sediakan hal-hal yang kita perlukan. Bersyukurlah Tuhan tegur kita supaya kita balik lagi kepada Tuhan. Kadang-kadang pergumulan tidak selalu tujuannya sebagai hukuman, tapi kadang-kadang Tuhan ingin supaya kita bergantung kepada Tuhan. Ingat lagi bahwa Tuhanlah yang besar, lebih daripada kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi ingat, Tuhan lebih besar daripada kebutuhan-kebutuhan kita. Bahkan Tuhan lebih besar dari pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan. Sehingga jangan pernah sombong kalau kita misalnya diberkati, kita disembuhkan, bahkan pelayanan kita makin berkembang. Tuhan datangkan orang-orang banyak mendukung pelayanan kita, jangan pernah sombong. Tapi kita bersyukur kalau kita boleh tetap setia, tetap melakukan kehendak Tuhan di dalam pergumulan apapun. Ya, kadang-kadang pergumulan bisa menjadi cambuk bagi kita untuk kita setia, untuk kita giat, untuk kita bersujud sembah, untuk kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk terus kuat menjalani hari-hari hidup kita, dan jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah kecewa, jangan pernah lari dari hadapannya. Datanglah kepada Dia, karena Dialah Bapa kita yang di sorga, yang tahu, yang peduli terhadap kita orang yang percaya. Mari kita bersyukur padanya, memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati.